Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Eka Sastia Putra dengan NIM 2206140. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah teori bahasa dan otomata yang tugas yang kelima yang tentang kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA. DFA atau Deterministic Finite Automaton dan NFA atau Non-Deterministic Finite Automaton adalah dua jenis mesin keadaan terbatas yang digunakan dalam teori otomata dan bahasa formal untuk mengenali bahasa reguler. Di sini juga ada pun kelebihan kekurangannya. Ada DFA Deterministic Finite Automaton. Kelebihan DFA yang pertama, deterministik atau DFA adalah otomaton yang deterministik, yang berarti untuk setiap simbol masukan tertentu ada tepat satu transisi yang harus diambil. Hal ini membuat DFA mudah diimplementasikan dan memahami. Yang kedua, ada kecepatan pengenalan. DFA cenderung lebih cepat daripada NFA dalam mengenali apakah suatu string termasuk dalam bahasa yang diterima oleh DFA. Ini karena deterministik dan tidak memerlukan backtracking. Yang ketiga, ada implementasi sederhana. Implementasi DFA dalam bentuk tabel transisi sangat sederhana dan efisien, karena dapat dengan mudah menggambarkan setiap keadaan dan transisi dalam tabel. Adapun kekurangan DFA, yang pertama ada kurangnya ekspresif. DFA kurang efektif daripada NFA. DFA tidak dapat mengenali bahasa yang diterima oleh beberapa NFA yang lebih kompleks. Ada bahasa yang dapat dikenali oleh NFA tetapi tidak oleh DFA. Yang kedua, ada memerlukan ruang lebih banyak. DFA bisa memerlukan lebih banyak ruang dalam beberapa kasus, terutama ketika bahasa yang diterima olehnya sangat kompleks, karena jumlah keadaan dapat menjadi besar. Ada NFA atau Non-Deterministic Finite Automaton. Kelebihan NFA yang pertama, ekspresivitas lebih besar. NFA lebih ekspresif daripada DFA. Dengan NFA dapat juga lebih mudah mengenali bahasa yang memerlukan beberapa tingkat non-determinisme. Yang kedua, lebih ringan dalam hal keadaan. Dalam beberapa kasus, NFA dapat memiliki lebih sedikit keadaan dibandingkan dengan DFA yang setara, sehingga meminimalkan penggunaan memori. Yang ketiga, ada pembuatan mudah. Dalam beberapa kasus, desain NFA untuk mengenali bahasa tertentu bisa lebih mudah daripada membuat DFA yang setara. Adapun kekurangan dari NFA, yang pertama, non-deterministic. NFA adalah non-deterministic, yang berarti ada beberapa pilihan transisi yang bisa diambil untuk simbol masukan tertentu. Ini bisa membuat analisis dan implementasi lebih rumit. Yang kedua, kecepatan pengenalan yang lebih lambat. Karena non-deterministik, NFA cenderung memerlukan backtracking untuk menentukan apakah suatu string diterima atau tidak. Ini bisa mengakibatkan kecepatan pengenalan yang lebih lambat daripada DFA dalam beberapa kasus. Yang ketiga, ada implementasi lebih rumit. Implementasi NFA dalam kode memerlukan manajemen stack atau struktur data lainnya untuk mengelola non-determinisme, yang bisa membuatnya lebih rumit dibandingkan dengan tabel transisi DFA. Ada bahasa reguler dengan NFA dan DFA yang ekuivalen. Di sini ada diagram NFA dan tabel transisinya. Di sini bahasa D adalah himpunan string yang memiliki awal 11 dari sigma himpunan 0,1. Di sini ada A, B, C yang A ke B1, B ke C1, kalau C kecil lagi 1, sehingga ada tabelnya dari A memanggil 0 0, A memanggil 1 jadi B memanggil 0 menjadi 0, B memanggil 1 jadi C, dan C memanggil 0 jadi C memanggil 1 jadi C. Jadi pembacaan string ini ada 1, jadi yang A ke B 1, B ke C1 jadi diterima, dan yang 1101 A ke B1, B ke C1
C 0, C lagi, C ke C lagi 1, jadi diterima. C 0 langsung ke 1 itu ditolak. Dan di sini ada DFA yang ekuivalen. Q 3 berarti 2 pangkat 3 8. Ada 0 ABC AB BC AC ABC. Di sini ada tabelnya, yaitu dari 0 memanggil 0 itu 0, 0 memanggil 1 itu 0, dari A memanggil 0 jadi 0, A memanggil 1 menjadi B, lalu B memanggil 0 itu 0, B memanggil 1 jadi C, C memanggil 0 jadi C, C memanggil 1 jadi C, lalu pada AB itu dari AB memanggil 1 jadi AB memanggil 0 jadi 0, AB memanggil 1 jadi BC, lalu pada AC memanggil 0 menjadi C, lalu AC memanggil AC memanggil 1 menjadi BC, lalu pada BC memanggil 0 menjadi C, BC memanggil 1 menjadi C, lalu pada ABC memanggil 0 menjadi C, ABC memanggil 1 menjadi BC. Di pemecahan string ini yang pada 110 itu diterima, dan lalu pada 00 ditolak, dan pada 111 itu diterima. Dan sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.